Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanita Fajar Ayu dengan NIM 105721256254. Di sini kami akan membahas materi tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Adapun rumusan masalah yang akan kami bahas yaitu apa pengertian harta dalam Islam, yang kedua bagaimana konsep kepemilikan al-malkiyah dalam Islam beserta jenis-jenisnya, dan yang ketiga yaitu apa prinsip-prinsip agar harta dianggap halal. Materi yang pertama yaitu apa pengertian harta. Harta didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Kamus Al-Muhit menjelaskan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Materi yang kedua yaitu macam-macam harta. Dari perspektif kemanfaatan syariah, harta dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, harta mutakawin, yaitu harta yang kepemilikannya jelas. Yang kedua, harta gairu mutakawin, yaitu harta yang kepemilikannya tidak jelas, seperti ikan di laut, atau harta yang dapat diperoleh tetapi dilarang oleh syariah seperti minuman keras. Materi yang ketiga yaitu kedudukan harta. Kedudukan harta terbagi menjadi tiga. Yang pertama, harta adalah amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harta adalah perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya secara wajar. Dan yang ketiga yaitu harta sebagai ujian keimanan. Materi yang ketiga yaitu fungsi harta. Fungsi harta terbagi juga menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama untuk menyempurnakan ibadah, yang kedua untuk memperkokoh keimanan atau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga untuk melangsungkan kehidupan dari satu masa ke masa berikutnya, yang keempat untuk kehidupan di dunia ini serta kehidupan setelah kematian, dan yang kelima yaitu untuk memelihara silaturahmi berdasarkan kebutuhan yang berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu definisi kepemilikan. Istilah kepemilikan berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu malaka, yang berarti memiliki. Kepemilikan dapat diterjemahkan sebagai mengendalikan, karena memiliki suatu benda berarti memiliki hak untuk membuang dan menggunakannya, selama hal tersebut tidak melanggar hukum syariah. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kepemilikan. Jenis-jenis kepemilikan terbagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, kepemilikan individu. Kepemilikan individu adalah hak syariah yang berlaku untuk barang-barang tertentu atau kegunaannya yang memungkinkan siapapun yang memperolehnya untuk menggunakan barang-barang tersebut. Yang kedua, kepemilikan secara umum. Hukum syariah mengizinkan suatu komunitas untuk menggunakan benda atau barang secara bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu kepemilikan negara. Kepemilikan negara ini adalah kepemilikan yang ditetapkan oleh Allah sebagai hak seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab khalifah atau negara. Kenalkan, nama saya Muhammad Aidil dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi dari kelompok kami. Nah, langsung saja. Sebab kepemilikan terbagi menjadi 5. Yang pertama benda kerja, yang kedua warisan, yang ketiga kebutuhan akan harta untuk kehidupan, yang keempat pemberian harta negara kepada rakyat, yang kelima harta yang diperoleh dalam kompensasi harta dan tenaga kerja. Selanjutnya, adapun prinsip yang harus dipenuhi agar harta dianggap halal menurut Islam, di antara lain sumber pendapatan, tidak melanggar hak orang lain, tidak melanggar hukum Islam, tidak digunakan untuk hal-hal haram. Selanjutnya, adapun manfaat zakat, infak, sedekah dan wakaf terbagi menjadi 3. Bagi pemberi memiliki sifat fikih, melatih kedermawanan, mensyukuri nikmat, membersihkan harta dan mendapatkan ganjaran berlipat. Selanjutnya, bagi penerima mengurangi beban hidup, memperoleh modal usaha dan merasakan kesyukuran serta kasih sayang. Yang ketiga, bagi masyarakat menciptakan solidaritas, kepedulian dan rasa kebersamaan serta membangun masyarakat yang adil, sejahtera dan berdaya. Selanjutnya, larangan riba, gharar dan
maisir. Riba dilarang karena dianggap tidak adil dan menimbulkan eksploitasi. Riba mengakibatkan ketimpangan dan distribusi kekayaan. Negara dilarang untuk melindungi para pihak dalam transaksi agar tidak mengalami kerugian atau penipuan. Dan terakhir, maisir dilarang karena sifatnya yang merugikan, memicu ketergantungan pada keberuntungan dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Nah, kesimpulannya, ringkasan singkat artikel ini adalah bahwa kepemilikan harta benda oleh seseorang bukanlah kepemilikan mutlak, karena pemilik sejati harta benda adalah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berada di dunia ini hanya sebagai sarana untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariatnya. Oleh karena itu, tidaklah tepat bagi manusia untuk mencari harta di luar batas yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mungkin itu saja.